jelaskan. Anda saja nggak pernah dengar ayat itu. Saya seorang muslimah aja hafal ayat itu loh. Dari Yohanes pasal 1 sampai 14. Lo gak ada urusannya, gak disuruh mengapa, itu bukan urusan kami. Yang kutanya, ketika kalian mengklaim kalian paham, apa yang kalian paham? Tahu aja nggak ayatnya kok. Makanya kutanya, apa yang dimaksud dengan Yohanes pasal 1 nomor 14? Tahu maknanya. Ya apa maknanya? Maknanya apa? Yohanes pasal 1 nomor 14. Kalian gak pernah dengar, kami yang kasih ayatnya, tiba-tiba kalian pandai pula menjelaskan. Hantu belau. Coba ayatnya. Nah, dia nggak tahu ayatnya, kita yang sodorkan ayatnya, dia pula yang menjelaskan. Kalau kayak gitu mending aku yang jadi pendeta kalian. Aku udah tahu ayatnya, ngerti perikopnya, pandai pula aku menjelaskan. Dia nggak pernah baca ayatnya, tiba-tiba dia pula yang mau menjelaskan. Aku pula yang suruh kasih ayatnya. Yohanes pasal 1 14 itu adalah ayat fundamental dalam agama kalian. Dia pula yang mau menjelaskan. Nggak pernah baca ayatnya. Jangankan hafal, membaca pun tidak pernah. Mak Jang. Tapi nggak hafal ayat ini ayat. Hafal aja nggak tahu juga nggak mau menjelaskan pula. Kutanya dulu apa perikop ayat itu coba. Yohanes berapa tadi? Mak Yohanes pasal 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Coba jelaskan. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Mending aku nih jadi pendeta wati kalian, menghibur, cantik, pintar, manis, baik, soleha, suka manjat tembok lagi. Yohanes 1 berkali dibilangin, berkali-kali. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes berapa, Dek? Yohanes berapa, Dek? Ngapain lembut-lembut? Ngapain lembut-lembut? Menjadi manusia. Loh, itu memang tipikal saya, Dek. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu ciri khas saya. Ya nggak apa-apa lah. Ciri khas saya kayak gini saya. Coba kakak jawab dulu, apa artinya itu? Aku dekat situ mau kucubit muka pipinya Uni. Ini kan panjang. Jadi lucu loh. Kakak itu nggak tahu ayatnya, so pula mau menjelaskan. Mending aku yang jadi pendeta. Diam kakak, biar aku jelaskan. Turun tangan juga pendeta wati Unirifa Ibu Gembala ini. Dia pula katanya. Nggak perlu. Diam dulu, Jadi di sini. Dia pula yang menjelaskan. Masih berfungsi. Coba jelasin dulu apa maksudnya itu. Tujuanmu saya menjelaskan ini ke kamu apa? Untuk kau tertawakan? Atau Tujuanku kakak menjelaskan, membuktikan bahwa penting rasanya kita tahu ayat itu. Walaupun gak hafal, setidaknya kita tahu baru kita jelasin. Bukan menjelaskan dari ketidaktahuan kita. Mak Jang, kakakku isap juga ubun-ubun kakak lama-lama loh. Nah, terus masalahnya gini. Kak, aku tuh gak punya masalah sama kakak loh, Kak. Kakak yang bikin masalah di peradaban ini, rusak peradaban, ilmu pengetahuan kakak rusak. Kakak itu sok tahu. Kakak gak tahu apa-apa. Tapi kakak ngaku tahu. Kayak mana lah anak-anak kalau punya guru kayak kakak ini. Bu, saya mau tanya, apa arti teorema Pitagoras? Kau bacakan dulu, cari di buku dulu teorema Pitagoras, kau jelaskan sama aku, baru aku jelaskan sama kau. Ku tampar kau ya, Bu ya. Kalau aku yang kau suruh nyari, mending aku yang jadi gurunya. Ini kakak nggak tahu ayatnya, aku kasih ayatnya, kakak yang menjelasin sama aku. Aku aja ngerti perikop ayat itu, sejarah ayat itu aja aku tahu loh. Kakak pula ku blonding juga. Kan aku udah bilang, kami tidak disuruh menghafal. Nggak ada urusannya sama aku. Mau kalian disuruh jungkir balik, kayak joget-joget di gereja, kayak mau memaku Yesus, kayak terserah kalian. Mau kalian disuruh curi keledai pun nggak ada urusan sama aku. Tidak ada untungnya bagi aku. Tapi tidak mampu memahami perkataan orang lain. Setang Mio, diam dulu. Gini ya kak, aku ini lagi ngomong sama kakak, membuktikan pentingnya kita ini bicara dari pengetahuan. Jangan kayak kakak, kutil Arab. Masa saya kutil Arab? Iya mirip kakak kutil Arab. Kan aku bilang deh, kami tidak disuruh. Kitab suci tebal. Yang penting kami ketahui. Apa pula ini kitab suci? Ku ima. Rifa, pertanyaannya bisa nggak di luar? Pertanyaannya begini Rifa. Aduh, lupa pertanyaannya. Alkitab, ngerti nggak? Apa? Itu aja pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Alkitab? Aku disuruh pula ngatur pertanyaannya, harus kayak gitu. Bukan. Sebagai jemaat biasa yang tidak harus disuruh menghafal. Yaudah, pertanyaanku adalah apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakak, Kak? Ya, oke. Terima kasih saya dikasih kesempatan. Karena saya jemaat biasa yang memang tidak disuruh untuk menghafal Alkitab setebal itu, kami hanya disuruh untuk membacanya tapi tidak menghafalkannya. Ya, jadi aku mau bilang di sini, inti dari apa yang kakak tahu tentang isi kitab kakakku curhat Anda Suketi? Sukmini. Aku tanya, apa yang kau ketahui tentang kitabmu? Ngapain kau curhat sama aku? Emang muka aku kayak Mama Dede? Aku Bunda Gembala loh. Aku Bunda Gembala ya, bukan Mama Dede ya. Jangan curhat. Apa yang kau ketahui tentang kitabmu, Kak? Dasar nih ari-ari dikasih nyawa kayak gini nih. Kau bicaranya panjang tapi saya baru bicara A. Kau dapat Marfu'ah. Sekali lagi aku tanya Marfu'ah ya. Apa yang kau tahu tentang kitabmu, Kakak? Oke, ya. Alkitab kami terbagi dua.
Yang aku tahu, Alkitab yang aku tahu adalah terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di mana persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, di Perjanjian Lama itu tentang ayat yang diturunkan Tuhan, 10 perintah lewat Musa. Dan Inilah kalau kakak keseringan makan bakso borak. Para Dasar nabi. mawar, tukang bakso borak. Iya, awalnya coba-coba, tapi kemudian ketagihan. Dasar mawar, penjual mau bakso borak. makan. Yang Mau saya tanya, makan. apa yang kamu tahu tentang isi kitab sucimu, bukan kronologis kitab kau yang perjanjian lama, perjanjian baru terdiri dari sekian ayat kita. Kak, hehehe. itulah yang aku tahu tentang kitabku. Gimana sih? Ya berarti kau nggak tahu isinya kan? Tahu, makanya aku jelaskan tuh. Makanya isinya yang kutanya, Dek, 10 perintah, 10 perintah Musa dan 2 perintah utamanya. Cipas angin Miyako, dengar dulu pertanyaannya. Apa yang kau tahu tentang isi kitab sucimu? Aku tahu kalau itu perintah Tuhan. Aduh, dasar jilbab nenek-nenek umur 90 tahun, yang jilbabnya dikedut-kedutan gitu. Repot ini. Aku menjawab seperti versimu yang bagaimana? Contoh kayak gini, Rifa, apa yang kau tahu tentang Bible? Aku tahu di dalam Bible itu tidak ada ayat tentang Tritunggal. Tidak ada ayat bahwa Yesus mengajarkan dia adalah Allah, tapi dia mengaku sebagai utusan dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan dia mengatakan bahwa penyesat itu dari orang Farisi, Matius 7:15 sudah 1. Tuh, pengetahuanku tentang kitab sucimu loh, Kak. Oke, itu pengetahuanmu. Pengetahuanku beda sayang. Ya. Wah, dasar dildo. Memangnya Mak, cuma ini kau kakak yang ini. punya pengetahuan. Hei. Cuma yang punya Alkitab siapa? Aku atau kamu? Yang punya Alkitab siapa? Alkitab itu bahasa Arab dari kata-kata aba. Itu istilah Arab yang kalian ambil, Yang kalian punya rampok. Bible aku atau kamu? Sejak kapan kitab itu kalian punya? Bible Yang kitab perjanjian lama itu punya orang Yahudi yang kalian rampok. Bukan, maksud saya gini. Ini makanya jangan kebanyakan kemakan bakso borak, Kak. Kak, ini gara-gara awal diam dulu. Kak, ini gara-gara awalnya coba-coba lama-lama enak juga. Dasar kakak pemakan bakso borak yang ditanya itu, pengetahuanmu tentang isi kitabmu apa? Kan aku udah kasih tahu deh. Kan aku Apa? udah kasih tahu. Apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Baru kamu tanya Ih, apa? Isinya apa? kakak, nenek moyangku juga tahu kalau kitab kakak itu terdiri dari 2 perjanjian, yang lama dan yang baru. Ya, Nah, terus? itu yang ya Allah. Terus? Upil bule, aku Gak apa-apa, mau upil bule, mau upil Cinderella, tidak apa-apa. Tidak ada masalah deh, karena masalah itu kan upil. Kenapa jadi aku kepikiran upil bule? Karena memang saya Upil Tuhan. Aduh, aku habis makan jadi lapar. Kakak, yang bentar ya kak, aku keluarkan ilmuku dulu ya. Siap. Kak, aku tanya sama kakak. Apa yang kakak pahami terkait isi kitab suci kakak? Bukan kitab suci kakak itu perjanjian lama perjanjian baru. Enggak, isinya apa kak yang kakak ketahui? Yang berkaitan dengan ajaran Kristen secara fundamental kakak. Kan kasih deh. Kasih. Nyawanya kasih. Kasih. Iya. Nyawa kasih. Maksudnya nyawanya dikasih buat mati? Iya, aku tahu. Inti Aku tahu. kekristenan adalah ajaran kasih. Udah itu aja. Oke, Nyawa, coba kakak ini jelaskan. nyawa. Kakak jelaskan di mana ayat kasih dan bagaimana arti kasih secara kontekstual, faktual. Coba jelaskan sama aku. Kalau kalian itu gimana? Itu merangkum isi. Kan kau bilang apa yang kau tahu tentang Alkitab? Waduh, aku semprot juga nih pakai deodoran ini muka kakak ini. Teman-teman jangan lupa beli SR12 deodoran yang anti lengket teman-teman. Yang kalau kalian boketek kayak kakak ini silakan dibeli ini ya. Karena deodoran ini aku pakai untuk membuktikan bahwa dia tidak lengket di ketiak. Apa kakak ini? Dan ajaran keselamatan. Apalagi? Apa? Ku semprot juga kok pakai baygonnya kak. Jawab dulu pertanyaanku, ayatnya apa? Ayatnya apa ayat kasih itu? Kemudian implementasinya kayak mana? Ajaran kasih kayak menurut Yesus itu kayak mana? Ajaran Beneran Kasihilah kak. Ih. sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu Di mana itu tertulis? Coba di mana itu tertulis? Coba. aduh, kan udah bilang gak Hai. kenapa. Aduh, ini aku bilang kenapa kalian itu cuma tahu satu ayat. Comot-comot ayat aja nih orang-orang Kristen ini. Saya paham yang saya bicarakan, gak kayak tahu comot-comot Ya, ayat, coba tapi tidak kau jelaskan paham. sama aku kepahamanmu tentang ayat itu. Bagaimana cara mengasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri? Pertanyaannya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut ajaran Yesus? Ajarin. Contoh, perlakukanlah orang lain seperti kau ingin diperlakukan. Kakak bisa bahasa Indonesia, Kak? Kakak, mending kakak jualan dildo aja lah, Kak. Serius, Kak. Itu dulu dasarnya, Dek. Misalnya ya, Yang kutanya itu apa barusan, Kak? tadi bilang kau tanya implementasi. Pertanyaanku itu adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus, karena Yesus suruh kalian tuh pikul salib. Yesus ajarkan kalian tampar pipi kiri kasih kanan. Apakah itu caranya mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri? Oke. Yesus suruh siksa diri. Dalam kitabmu jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Artinya bukan Itu begitu. cara mengasihi diri sendiri. Makanya aku tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Tapi ajaran saya kau Yesus? tanya, jangan langsung segerobak. Satu aja pertanyaanku dari tadi. Wah, aku upili juga nanti kakak ini loh. Kau mau nanya tentang apa dulu? Bagaimana? Tentang diri atau yang Eh, kasih?
Kak, besok kakak jualan molen aja ya. Nggak usah kakak ikut debat, serius. Jualan molen ini lebih mulia hidup kakak, serius. Tadi kau memperkatakan tentang ditampar pipi kiri. Kak, yang kutanya itu bagaimana cara mengasihi makanya dengar bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Oke. Kan? Cara mengasihi diri sendiri adalah yang terutama supaya kita bisa mengasihi orang lain, paham mengasihi orang lain, kita terlebih dahulu harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya Kita gimana? mengasihi dirimu sendiri. Lulus dulu kita mengasihi diri kita biar kita Di paham mana itu mengasihi tertulis? orang lain. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Itulah makna yang tersirat. Waduh, itulah dalam makna ayat tersirat firman sekarang Tuhan. teman-teman. Loh, Itu nama Sekarang makanya kita Kak, tanya, tunggu Kak, tahu kasihilah- nggak? Kakak dengar Kak. kasihilah Kak orang dengar lain dulu, seperti- diam ya. Dengar ya. Teman-teman tolong ini jangan ditiru ya. Islam jangan ditiru orang ini. Islam jangan nggak tahu diri. Umat Islam kalau nggak ngerti apa-apa, jangan berani-beraninya menjelaskan. Kalian kalau umat Islam kita itu diperintahkan barang siapa yang menafsir Al-Quran seenak udilnya itu finnar. Jangan kayak kakak ini ya, biarlah Kristen seperti ini aja nggak apa-apa. Mereka tuh nggak punya kaidah menjelaskan karena mereka suka bapak moyangnya. Pertanyaan saya itu dari tadi adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Itu yang saya tanya. Bagaimana? Ini menceritakan tentang cara loh, metode, cara menjelaskan. Saya minta penjelasan tentang ini loh cara mengasihi diri sendiri. Kenapa saya bertanya begitu? Karena kalian diperintahkan mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian sendiri. Ini, Pak. Yang saya diam dulu lah. Yang saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Kenapa? Yesus mengajarkan kalian bunuh diri. Yesus mengajarkan kalian menyakiti diri sendiri. Satu, Yesus sendiri melakukan bunuh diri, menyiksa diri demi kalian. Kedua, diam dulu. Aduh, ini orang ngerti apa-apa kok malah salah-salah. Diam dulu. Yang kedua, Yesus menyerahkan nyawanya, artinya dia rela dimatikan. Itu namanya bundir. Diam dulu, nanti dijelasin. Birahi kali ini. Yang kedua, Yesus mengajarkan kalian pikul salib. Pikul salib, bahkan dalam 1 Petrus pasal kedua nomor 18 dan 19. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik, tapi juga bengis. Karena kasih karunia Tuhanlah kalau kalian menderita. Tuhan kalian itu katakan semakin kalian menderita, semakin kasihlah Tuhan kalian. Maka ketika kalian bilang kalian diajarkan mengasihi diri orang lain seperti mengasihi diri kalian, berarti kalian mau nyiksa orang lain seperti menyiksa diri kalian. Kalau di Islam jelas bagaimana cara mengasihi diri sendiri. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan cukup dolim seseorang itu ketika dia berdiri di hadapan orang yang tidak pernah menghargainya. Ini cara mengasihi diri sendiri. Tidak boleh kami menzolimi diri sendiri. Kalau ada perempuan yang menikah dengan laki-laki yang tidak dinafkahi, maka perempuan itu boleh minta keluar dari rumah tangganya. Bahkan kami diwajibkan berperang kalau kami diperangi. Bahkan kami boleh balas setimpal kalau kami mampu membalas secara setimpal, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian mengatakan bahwa ajaran kasih itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kalian. Tunjukkan sama aku depan bola mataku ini ayat tertulis dalam kitab kalian, tutorial mengasihi diri sendiri dalam agama kalian. Tunjukin. Udah, saya jawab boleh? Silakan, tunjukin ayatnya. Tunjukin ayatnya cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Kalau nggak aku yang ngajarin kalian, kalau nggak ngerti kalian. Udah aku bilang memang aku cocok jadi pendeta kalian. Kalian menipu, cepat, jawab. Jangan dimut, oke? Nah, dibilang oleh Yesus, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Kan pertanyaannya begitu. Ya, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa diri kita ini adalah bait suci Tuhan. Ya, bait suci Tuhan. Artinya apa? Kita harus merawatnya dengan baik-baiknya, menguduskannya. Bawa ayat. Ya Allah, saya ada, cari aja di Google. Bawa ayat. Ya Allah, tunggu. Ya Allah. Tuhan kau Yesus, Kak. Bawa ayat. Kau minta tolong sama Tuhan, kau mentang-mentang Tuhanku yang membangkitkan Tuhanmu loh. Astagfirullah. Tunggu. Cepat bawa ayat. Kalian mau bawa ayat. Nah, tadi ngomong sembarangan kalian. Nih, aku kasih kalian materi. Nah, diam dulu, bawa ayat ke sini. Ini ayatnya. Kalian ngomong sembarangan aja. Ini ayatnya. Nah. 1 Korintus 6 ayat 19. Baca. Bacalah. Tubuhmu itu adalah bait Allah. Ya kan? Baca. Bacalah. Kok dia pula yang nyuruh aku baca? Kok jijik baca kitab sendiri, ini aneh. Baca kitab kakak itu nggak ada pahalanya buat aku, malah berdosaku. Ya Allah, supaya kau lihat buktinya ada di Alkitab. Apa minta ayat? Bacalah. Ya dia yang menjelaskan, aku pula disuruhnya baca. Jangan alergi kali lah. Nggak ada kaitannya dengan alergi. Kau yang mau menjelaskan, Kak. Kau yang baca. Aduh, Nah, kalau kau udah diam, makanya aku bilang, ya udah kau diam, biar aku yang jelaskan. Ribet kali pun. Bilanglah dari tadi kalau kau nggak mampu menjelaskan. Nih, aku tunjukkan kau. Kau tengok Mesia.org nih, situs yang aku buat nih. Belajar kau sama aku, kayak gini cara diskusi itu. Kau tengok ini, penulisnya manis kayak gini orangnya nih. Kau tengok nih pakai kacamata dia. Kau tengok itu, kurang manis apa itu perempuan itu. Kau tengok, kau lihat ini penulisnya siapa ini ya?
Tahu kau siapa penulisnya? Nih kau tengok Kak. Ini penulisnya adalah Uni Rifa. Apa moto Uni Rifa? Uni adalah uni yang takkan berubah menjadi uni. Diam kau dulu. Cara mengasihi Diam dulu. Dari tadi dia suruh awak baca. Kakak suruh aku baca dari tadi. Udah diam, biar aku yang baca. Dia nyuruh awak membaca kok. sendiri Kak, aja. lihat ini. Inilah ajaran kalian, agama kasih atau agama kasihan. Percaya, Rifa. Kau tadi suruh aku baca. Tadi aku suruh kau menjelaskan, kau suruh aku yang baca. Kau jangan baca. Agak gila-gila longor kakak ini loh. Karena kau nggak bisa dipercaya, Rifa. Perempuan ini yang baca atau kakak? Aku. Ya udah baca. Baca. Oke. 1 Korintus 6 ayat 19. Kau kan tanya di mana ayatnya, ya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Nih ada sini bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi harus kita rawat sebaik-baiknya. Woi, perintahnya mana dari Yesus? Jagalah badanmu, ceboklah kalian tiap hari 5 kali sehari, bersih-bersihlah bulu ketek kalian, cabutin. Mana? Mak Jang. Badan kalian adalah bait Allah. Apa ini? 1 Korintus 6 ayat 19 itu ayatnya. Bacakan ayatnya. Bacakan kemudian jelaskan apa kaitannya. Kalau aku tanya dulu, kalian ini bait Tuhan. Iya. Tuhan bersarang di badan kalian. Tubuh kami ini adalah bait Tuhan. Berarti Tuhan ada di dalam badan kalian. Berarti ya disucikan. Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau makan babi? Kenapa? Loh, bahkan Yesus berkata jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Kau masukkan anjing babi ke mulutmu. Kau bilang kau kudus. Gak tahu malu kalian Oten. Kalian NPD ya. Ketika Yesus mengatakan jangan berikan barang kudus kepada anjing dan babi, kalian malah memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Lalu kalian ngaku-ngaku kudus. Gak tahu malu. Yang kutanya itu adalah bagaimana cara kalian mengasihi diri kalian. Contoh, kalau kami umat Islam diajarkan tutorialnya. Apa ajaran Nabi Muhammad tentang cara mengasihi diri sendiri? Kalau kalian diperangi, perang balik. Perang balik. Dan kalau ada si Iqbal sama Bang Teku ini, dia punya istri. Kalau ada yang tampar bininya, disentilnya penamparan itu, ditonjok nyampe babak belur, itu dia punya harga diri itu. Diizinkan dia. Makanya aku bilang, di agama kau, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Betul? Kasihilah musuhmu. Kutanya dulu, berarti kau mau menghilangkan ayat itu. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu itu. Waduh, dihilangkan ayat itu. Kasihilah musuhmu. Iya, yang ayat itu kau hilangi itu. Jangan melawan orang yang jahat. Saya tanya, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu betul nggak ayat itu ada? Kasihilah Saya iya. Kau mengasihi nggak musuh-musuh kau? Memang tidak mudah. Saya tanya, kok tidak mudah? Kau ini memang munafik loh kak. Kau yang bilang itu ajaranmu. Kutanya, dalam kitabmu diperintahkan mengasihi musuh, betul? Betul, itulah pikul salibnya. Oke. Kau suruh pikul salib. Boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepadamu? Membela diri wajib. Coba tunjukkan wajib membela diri dalam kitabmu. Loh. Nambah-nambahi kitab kau. Tidak ada dalam kitab kau wajib membela diri. Nambah-nambahi kitab kau. Mengasihi diri. Kau tunjukkan sama aku kau wajib membela diri. Coba kau jelaskan sama aku ayat. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Boleh nggak kau melawan orang jahat sama kau? Boleh nggak kau melawan orang yang jahat kepada kau? Oi, jangan kau bodoh-bodohi kami umat Islam. Kutanya sekali lagi, boleh nggak kalian Kristen melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Kristen-Kristen di bawah yang punya harga diri naik ke atas. Bisa nggak kalian, boleh nggak kalian di agama kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Jawab. Membela diri wajib. Tunjukkan ayatnya. Karena mengasihi tubuh Tunjukkan ayatnya. Nipu. kami. Nih kau tunjukkan sama kau kayak gini kalau diskusi itu bawa ayat. Ya, kalian memang Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau rumah kau diambil orang, boleh nggak kau ambil lagi? Ya boleh lah, otakku masih Berarti jalan. ayat ini tidak berguna ya. Berarti ayat ini nggak sejalan dengan otak kau yang jalan ya. Betul sekali, sepakat aku dengan kau. Memang ini nggak jalan saja. Ayat ini Lukas 6:30. Lukas pasal 6. Saya baca. Lukas pasal 6 nomor 30. Silakan. Oh, Lukas 6 ayat 30. Jangan kau sosok menerjemahkan tapi nggak paham. Ya udah kau baca aja udah. Oke, biar saya jelaskan ke kamu. Saya yang punya. Ya, baca dulu baru kau jelaskan. Iya. Saya buka dulu. 1 Korintus 6 ayat berapa? Ulangi dulu. Ayat 20 kan? Lukas pasal 63. Oi, Mak Jang. Lukas pasal ke-6 nomor 30. Maklum dari Pak udah umur 48 saya. Aku udah ada sebelum Abraham ada nih. Masih kuat aku nih, ha.
Iya, ya tahu kan hebat Rifa. Aku juga nggak minta sesuatu. Udahlah, kalian kan anak Tuhan. Aku kan ada setan di lubang hidungku. Masa takut Tuhan yang dalam badan kalian menghadapi setan dalam lubang hidungku? Udahlah, gak banyak cerita. Lanjut. Kamu nggak merasa ada setan di Jangan kemana-mana. Memang ada setan dalam lubang hidungku, tapi ku ludahi setan dalam lubang hidungku, pijak-pijak kepala setan dalam lubang hidungku. Sementara kalian Tuhan kalian berserak dalam lubang hidung kalian. Udah jawab. Banyak kali ceritanya. 30. Aku kan bukan kita dulu. Lukas pasal 6:30 baca. Cepat-cepat emangnya aku. Gila, Papa. Ya udah diam dulu, jangan banyak cerita. Udah. Buat kalian Kristen-Kristen yang punya harga diri, aku cuma satu pertanyaanku. Boleh nggak kalian melawan orang yang jahat kepada kalian? Itu aja. Nggak susah. Mau sebanyak kali lah dongeng kalian itu. Mentang-mentang Paulus pernah ngajarkan dongeng. Ajaran kalian itu bukan ajaran kasih. Oke, aku lupa. Ajaran kalian itu memang ajaran kasih. Kasih kepada para penjahat, tapi ajaran kasihan buat korban-korban kejahatan. Karena tidak diajarkan melawan di agama kalian. Itu ajaran kalian. Baca, cepat. Mana ini? Nyanyilah aku dulu 2 album lah. Ada setan Rifa, di hidup. ada 1 Korintus 6 ayat 30 Rifa. Hantu belau telingamu, kemasukan monyet apa kemasukan ayam? Kayaknya kemasukan kulkas telingamu. Ku bilang Lukas. Memang pantas Kristen kakak ini. Lukas 6 ayat 30. Dia yang bawa 1 Korintus, aku bawa Lukas. Kau yang ngomong aja dari tadi. Aku mau nyanyi ini, diam dulu, aku mau nyanyi dulu. Nyanyi lah. Nyanyi aku dulu. Perempuan jalang itu lubang dalam, perempuan asing itu lubang sempit. Itulah jenis-jenis lubang ada di dalam. Aku bikin musiknya Rifa. Aku nyanyi dulu kak. Duet kita. Aduh, ya udah duet kita. Lubang dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing. Kak, kalau janda apa kak? Lubang dalam atau lubang sempit kak? Terserah kau lah, suka-suka kita lah. Dalam Amsal pasal 27 kak, kalau perempuan jalang lubangnya dalam. Kalau perempuan asing sumurnya sempit. Kalau janda kayak aku ini kira-kira dalam atau sempit kak? Oh, gitu ya. Berarti Iya, di kitab kakak. Raja Salomo dulu diukur-ukurnya kali ya. Ih, emang gak ada lah kelakuan. Raja Salomo Ada. tuh Iya nih. Garis kali dalam Ini nih. Iya. Apa jangan takutnya aku dijengkali pakai tangan kak? Makanya dia tahu mana dalam mana sempit. Bisa jadi Iya ya. Raja Salomo begitu. Yang anehnya lagi ya kan kak, di bilangan ini kak yang lucu kak, di bilangan pasal 31 ya kan kak, kata Tuhan kakak, kalau ada perempuan yang sudah bersetubuh dengan lakinya bunuh, kalau dia masih perawan, ambillah untuk kalian. Pertanyaanku, kayak mana cara mengukur dia masih perawan atau enggak kak? Dibuka kayak gini ya kak ya, jadi buka satu-satu. Wah, enggak perawan bunuh. Tuhan Rifa, tunggu dulu, itu sih Tuhan yang suruh, bukan Tuhan kak. Tuhan kakak yang suruh. Yosua. Raja Salomo. Yosua itu bilangan 31 kok. Nih kutunjuk nih. Ini kutunjukkan ya, bilangan 31 nih. Amsal deh, penulis Amsal ketik. Itu Amsal yang lubang dalam lubang sempit. Ini tentang perawan yang tidak perawan. Aku nanya kayak mana cara ngukurnya, kayak mana perawan. Kita lagi ngomongin Amsal. Kau yang aku lagi nyanyi, kau ikut-ikut nyanyi. Ayat aja belum kau baca dari tadi. Sama kau, karena kau Ya baca dulu kitabmu. Aku lagi nyanyi, ikut pula. Aku ada tanggung jawab menjelaskan. Coba. Ya kau lah Lukas 6:30 tadi. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau ada yang mengambil suami kakak, boleh nggak diambil lagi? Ya, pakai otak lah Ripa. Wah, berarti ajaran ini nggak pakai otak. Dasar ajaran nggak pakai otak, ajaran ini emang nih. Dasar gak ada otak ini ajaran. Yang nyuruh ini nggak ada otak. Bener kan kak? Yang nyuruh ini nggak ada otak kan kak? Aku tanya sama kamu, wajar nggak suami diminta? Ku tanya. Memang nggak wajar, emang nggak ada otak yang nyuruh ini loh. Nggak ada otak dia ya kak ya, disuruh-suruhnya jangan mengambil. Nanti bilang di sini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Meminta apa dulu? Masa ada yang meminta suami? Lah kalau ada kayak mana? Loh, yang meminta suami orang memang nggak ada otak. Masalahnya kan memang orang nggak ada otak, kerjaannya ngambil-ngambil punya orang. Yang kutanya itu kakak yang merasa punya otak. Kalau kakak bini lakinya diambil, boleh nggak kakak mengambil kembali? Iya. Loh, ajaran ini untuk siapa? Ajaran Lukas 6:30 ini untuk siapa? Bede, tidak mungkin orang meminta suami. Ajaran Lukas, loh kok nggak mungkin, bisa aja. Justru kalau aku misalkannya aku nanti punya laki ganteng, ada yang minta sama aku kasih. Sekarang aku tanya dulu. Kalau bisa, di Kristen nggak bisa satu seumur Kak, hidup. tidak ada orang yang mengatakan mengambil bini orang itu adalah perbuatan baik. Faktanya pelakor banyak. Yang kutanya, nggak bisa satu Kak, seumur hidup. yang kutanya itu kalau laki kau yang diminta, kau berani nggak meminta kembali sesuai ayat ini? Itu pertanyaanku. Karena kita bicarain Alkitab, maka dasarnya Di Lukas 6:3. Di Lukas 6, iya. Dia itu apa? Jadi nggak mungkin minta suami karena jelas satu seumur hidup. Kok nggak mungkin pula ada orang minta suami orang? Pelakor aja ada loh.
Nggak ada. Pelakor itu nggak ada? Emang nggak ada pelakor? Alkitab nggak ada. Oh, nggak ada pelakor yang agama Kristen. Oh, nggak ada pelakor agama Kristen ya? Di Alkitab Oh. nggak ada, bukan orang Kristen. Saya bilang, bagaimana ajaran Yesus kepada orang yang suaminya diambil? Boleh nggak minta kembali suaminya? Loh, kan aku bilang ajaran Yesus adalah meminta satu kali Inilah aku seumur bilang hidup. kakak itu memang botol maksimal na'udzubillahi min zalika. Yang kutanya itu kalian yang lakinya diambil. Boleh nggak kalian minta kembali? Kok kau bilang tetangga ada di kitab kami mengajarkan ngambil laki orang? Inilah kalian nggak ngerti. Yang kutanya itu ajaran di kitabmu Lukas 6:30. Jangan mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Kalau laki kau diambil pelakor, boleh nggak kau ambil kembali? Itu pertanyaanku. Itu yang kutanya. Di dalam kitab kau dilarang mengambil kembali apa yang sudah diambil dari kau. Seandainya ada yang ngambil motor kau, boleh nggak kau ambil lagi? Nggak boleh kata Tuhan kau. Kau bilang itu nggak ada otak itu. Kau kan punya otak, pasti kau ambil kembali. Makanya aku bilang ajaran ini ajaran nggak pakai otak. Karena apa nggak masuk di otak, nggak ngotak ajaran ini. Kau sendiri mengakui itu. Tidak ada, menikah cuma sekali seumur Yang hidup. saya tanya itu adalah pertanyaannya, ketika Tuhanmu mengajarkan jangan mengambil kembali yang diambil darimu, ajarannya itu, boleh nggak kau mengambil kembali kalau mobil kau diambil orang? Iyalah, ini itu kan milikku. Boleh berarti. Oh, berarti nggak memang nggak berlaku kitabnya ini, Iqbal. Nggak ada manfaatnya Bible ini ternyata. Aku deh, tapi begini ya. Aku tanya sekali lagi. Dalam kitab Lukas pasal 6:30 itu, apa bunyinya? Oke, aku jawab. Kasih waktu saya menjawab. Kau jawab, kau bacakan. Aku jawab sekarang. Satu, dengar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lukas pasal 6 ayat 30. Akal budi, akal garis bawahi. Dengan Yang segenap saya akal, tanya. akal Oke. budimu. Oke, siap, mantap. Akal Oke. budi. Oke, Otak berarti dipakai katanya, Oke, otak dipakai oke, katanya. oke, nggak apa-apa. Berarti menurut kakak, kalau kita diambil punya kakak diambil, maka menurut kakak kita ini adalah orang yang berotak dan berakal kalau kita ambil kembali. Loh, karena udah dibilang dasarnya adalah pakai otakmu. Pakai Saya tanya sekali lagi ya, kalau ada orang mengambil barang kakak, lalu kakak merebutnya kembali, itu adalah kakak berakal namanya. Iya dong. Maka dengan ini kakak menyatakan orang yang mengajarkan jangan mengambil kembali apa yang diambil daripadamu itu adalah orang yang tidak berotak. Makasih ya kak ya, Yesus memang tidak berotak. Sampai situ. Jangan kau kesenangan udah salah kau. Enggak bikin situ. Lukas 6:30, jangan mengambil kembali apa yang telah diambil darimu. Kata kakak, kita pakai otak, ambil aja, kata kakak. Berarti kakak mengingkari ajaran Yesus dan mengakui ajaran Yesus ajaran nggak ngotak. Ajaran kakak yang lebih ngotak, yaitu apa? Membalas ajaran kami Islam. Ajaran kami masuk akal. Boleh kami mengambil kembali apa yang telah dirampas dari kami. Ini baru ajaran masuk akal. Ajaran Yesus ternyata tidak ngotak. Udah capek aku ngomong sama kakak. Terima kasih kejujuran kakak. Artinya. Ketika kau Kak, udah, gini aja. Kak, aku mau ganti pemain. Apa lah ini? Kau pula. Siapa yang bilang? Yang bilang begitu siapa? Terima. Yang bilang gitu siapa? Memang begitulah kasih yang sejati. Siapa yang ngajarin begitu? Karena memang iya, Siapa yang ngajarin begitu? Alkitab. Karena Mana? begini. Di mana di Alkitab tertulis gitu? Kalau di Perjanjian Lama itu adalah Maaf teman-teman, aku nggak bisa lama-lama membiarkan perempuan ini menistakan dirinya ya. Nampak kali kehinaan kalian depan kami ya, serius. Kalian mengakui ajaran Tuhan kalian nggak ngotak. Makasih ya. Kata dia kayak gini, pakai otak lah sedikit katanya. Masa kau mau aja lakimu diambil, mobilmu diambil. Artinya kalian akui ajaran Tuhan kalian tuh nggak punya otak, nggak ada otak.